lama ja'atahu sahlan wa anta tajalul lazna idza syi'ta sahlan. Sampurasun palwargi sepuh-sepuh habis sadayana kumaha dararamang. Alhamdulillah sararehat sadayana. Alhamdulillah sehat. Saha anu nyehatkeun urang sadayana teh? Allah Subhanahu wa taala. Sanes bupati? Sanes anggota dewan? Sanes dokter puskesmas? Lah sanes tapi saha nu nyehatkeun urang sadayana? Allah Subhanahu wa taala. Ayo urang ucapkeun la ilaha illallah. Mudah-mudahan tepangna sehatna ieu urang janten kaberkahan, janten kesempatan kangge urang beramal soleh dina tepangna ayeuna. Allah janten ridho, janten jalan ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Palawargi sadayana abi bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala ayeuna tiasa sasarengan di acara tepang sono kangge memperkuat ukhuwah Islamiyah. Di kesempatan ieu panginten abi izin mudah-mudahan nu tiasa didugikeun khusus kangge abi tiasa diamalkeun sasarengan lajeng janten kabermanfaatan. Abi izin ibu bapak ieu mah jigana mah ayahanda abi sareng ibunda abi we nya da sausia bapak abi. Punten bila abi lancang, bila abi aya nu kirang saya gitunya di kesempatan dia abi izin wios tausiahna ngangge bahasa Indonesia. Wiosnya kumargi direkam biasanya dipotong-potong dilibatkeun ka medsos. Izin Bu. Alhamdulillah. Ibu Bapak saya akan memulai jumpa kali ini dengan satu pertanyaan. Siapa di sini yang mau umurnya panjang? Angkat tangan. Semuanya mau? Apa nggak mau Pak? Mau pengen? Semuanya mau panjang ya. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, 300 tahun cukup? Bu, bare Bu. Alami teuing. Punten Bu Pak. Kebanyakan saya keliling desa-desa di Kabupaten Bandung, sekalian kampanye. Dakwah ke kampung-kampung, saya nanya pertanyaan yang sama. Ibu bapak mau panjang umur? Semuanya mau Bu Pak. Nggak ada yang bilang saya mau pendek umur, nggak ada. Semuanya mau panjang umur. Tapi ketika ditanya 300 tahun cukup, kompak semuanya jawab gak mau. Kenapa? Karena kita secara fitrah tahu Bu Pak, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kampung halaman kita ini bukan Banjaran Bu Pak. Kampung halaman kita bukan Ciapus, Pamengpek, bukan. Tapi kampung halaman kita adalah kampung halamannya Nabi Adam alaihissalam. Di mana itu? Surga itu kampung halaman kita, bukan Tasik, bukan Garut. Seharusnya kita pulang ke sana dan di sanalah tempat selama-lamanya kita akan bahagia. Mudah-mudahan berkumpulnya kita kali ini Allah memberikan kita nikmat kelak masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Nah, ini kabar baik untuk ibu bapak semua. Salah satu kegiatan yang kita lakukan sekarang kan insya Allah mengkaji ilmu agama, betul? Nah, kabar baik untuk antum semua dan untuk kita juga. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan kaki berjuang untuk mencari ilmu agama, nih kayak gini nih ngaji nih, janji Allah mungkin nggak bohong? Mungkin dong. Apalagi dia hadisnya hadis yang kuat. Sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Masuk surganya mudah. Nah, mudah-mudahan ku ngajinya begini istiqomah, kita dimasukkan ke surganya Allah dengan mudah. Amin. Nah, ibu bapak, terkait kematian, semua orang akan mati. Tapi satu hal yang harus kita sepakati, mati nggak perlu tua, betul? Mati nggak perlu sakit-sakitan. Mati bisa kapan saja. Saya nggak bisa GR nih. Saya masih muda, 36 tahun, mungkin setengahnya usia ibu bapak. Tapi nggak ada jaminan saya mati paling terakhir. Karena kan sudah terbukti ya sekarang banyak kisah-kisah anak-anak muda yang meninggal, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu makanya Allah tuh menekankan berkali-kali di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa bakal meninggal. Mau dia pejabat, rakyat, pebisnis, petani, pedagang, semuanya bakal mati. Akan datang hari di mana kita ruh akan disabut Bu Pak. Ini kajian pengajian kita ngomongin maut, caranya jadi hari. Tak mengapa, nanti ada kabar baik di ujung yang ingin saya sampaikan. Nah ibu bapak, kematian itu menunggu kita. Cuma ini istilah nama go show lah, bisa kapan saja. Nah, ada satu hal terkait kematian yang harus kita manfaatkan.
Saya ingin menyampaikan Ibu Bapak, orang yang cerdas secara pemahaman agama itu bukan orang yang lulusan ITB sebetulnya. Orang yang cerdas bukan lulusan luar negeri. Orang yang cerdas puntennya bukan lulusan S1, S2, S3 lah. Tapi dalam definisi Islam, siapa itu orang yang cerdas? Adalah dia yang senantiasa mengingat kematian, dan yang paling baik mempersiapkan kematian. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kita mau cerdas, atau Pak Agung kumaha tuh, Kang Agung abetnya kumanya ada kapungkur sakola teh tedugi S4, tenang. Kita masih punya kesempatan dicap orang cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Nah, di kesempatan ini perintah Nabi, Bu Pak. Kenapa kita harus mengobrol kematian? Tenang, nanti di ujung kabar baik. Kita insya Allah mudah-mudahan happy di ujung kajian ini. Nabi itu memerintahkan seperti ini. Aktsiru dzikra hadimil ladzati al-maut. Perbanyaklah mengingat mati, perbanyaklah mengingat penghilang kelezatan kematian. Maka mudah-mudahan ngobrolnya kita tentang kematian ini ialah salah satu bagian dari amal solih yang membuat Allah ridho dan membuat kita masuk surga kelak. Nah, terkait kematian Ibu Bapak, sebaik-baik kematian, kita sudah tahulah istilah ini adalah sebaik-baik kematian adalah husnul khotimah. Mau meninggal husnul khotimah? Saya minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua di sini wafatnya husnul khotimah. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya wafat husnul khotimah? Kita akan kupas di sini. Kita akan ada PR setelah pengajian, satu amalan yang harus kita kejar bersama. Tapi sebelum bicara itu, saya ingin membayangkan dulu agar kita semua terbayang. Kematian itu ada dua jenis, su'ul khotimah, husnul khotimah. Ada dua jenis, ada apa? Su'ul khotimah, satu lagi su itu artinya buruk, ujung yang buruk. Kalau husna, hasan itu artinya baik, ujung di penghujung kematian yang baik. Nah, ingin saya memberikan gambaran agar menjadi pelajaran. Ibu, Bapak, ada kasus-kasus su'ul khotimah yang harus kita tahu. Dan ini harusnya jadi pelajaran untuk kita. Dan mudah-mudahan ini dijauhkan dari dalam kehidupan kita. Ini kisah nyata, Bu Pak, terjadi ketika saya masih hidup, ya mungkin setahun 2 tahun lalu. Su'ul khotimah ini banyak terjadi di Indonesia, di dunia lah. Salah satu contoh Ibu Bapak. Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Di televisi ini masuk berita. Ada contoh su'ul khotimah ya. Ada seorang anak muda, muslimah, perempuan. Beliau butuh untuk kehidupan sehari-hari, mungkin caranya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dan ini sering terjadi fenomena yang terjadi, semoga kita dan keturunan kita dijauhkan dari dosa ini. Beliau, muslimah tersebut, akhirnya menjadi pelacur, Bu Pak. Sering kita dengar istilahnya itu open BO, pernah dengar Bu Pak? Open booking online. Jadi sekarang pelacuran itu sangat mudah dilakukan. Tak perlu susu lumputan, tinggal download aplikasi, chatting, ajak datang, janjian di hotel di mana itu, bayar 200.000 beres. Nah, ada kisah nyata, ini mungkin jadi pelajaran. Saya kasihan Bu Pak, sebagai dai yang baru belajar ya, mendengar baca itu di berita, saya kasihan tuh kenapa? Ini masih muda beliau. Akhirnya menjual diri ke lelaki hidung belang. Mereka berzinah Bu Pak. Ketika berzinah, gara-gara ngomong si perempuannya itu ke si lelaki hidung belangnya, ih kamu keteknya bau, ini kisah nyata. Ih kamu keteknya bau, lelakinya tersinggung. Apa yang terjadi? Dicekek dan meninggal. Meninggal setelah berzinah, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Ada kejadian seperti itu. Apakah kita aman dari su'ul khotimah? Belum tentu. Makanya perlu pengajian ini dan terus mengaji agar kita selalu diingatkan. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ada kasus-kasus yang terjadi ini di Banjaran, Bu Pak, di dapil saya. Nyari hati, saya kejadian hatinya. Saya teh kukulilingan ke desa-desa. Bilang jauhi dosa riba. Punten, kalau bisa jauhi Bang Emok lah artinya. Bu bebeledugan ka Kertasari, ka mana di Ibun, ka ditu ka dieu jetuk eta bletuk teh naon di desa Abi, Bu Pak. Ada yang bunuh diri gara-gara ini. Saya sedih juga sih nya. Saya tidak tahu ada kasus, ada beberapa orang yang terjebak oleh hutang. Karena kasusnya itu hutang, tanggung renteng, stres, mungkin ya. Akhirnya tidak nyaman, Bang Emok bunuh diri, dan bunuh dirinya kasusnya dia lebih miris lagi Bu Pak. Beliau itu
sebelum bunuh diri menulis pakai pulpen di lehernya nih, di sini. Nama-nama tetangga. Agung misalnya, Dadang atau salah. Apa Dadang di dia tadi? Aman-aman. Doni misalnya dan lain sebagainya. Pak Hadirat misalnya. Ditulis di sini nama tetangganya karena marah. Kenapa tetangga saya tidak membantu? Tidak ada cerita orang bunuh diri itu husnul khotimah. Itu kasus yang terjadi. Yang selanjutnya ada yang orang wafat dengan murtad sebelum meninggal itu murtad dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ibu, bapak, ini contoh su'ul khotimah yang kita setiap hari harus berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari kematian su'ul khotimah seperti ini. Semoga kita dan keturunan kita dijauhkan dari kematian yang buruk seperti itu. Amin. Nah, itu contoh husnul khotimah apa? Nah, ini mungkin bisa kita cita-citakan. Contoh husnul khotimah, Bu Pak, ini yang terjadi di lingkungan saya. Apa itu? Saya punya dulu saya menikah dengan istri saya orang Surabaya, dijodohkan gara-gara istri saya kerja di Cikalong, pada orang Surabaya gitu kan. Beliau tuh ngekos di Cikalong. Kalau ada yang tahu, punten Ibu Bapak, nama yang punya kosan itu Pak Haji Adung, ada yang tahu? Itu tokoh masyarakat luar biasa. Saya berhusnuzon dan kepada beliau, yang saya pahami, yang saya dengar beritanya, saya pun menengok ke beliau ketika meninggal takziah. Beliau itu meninggal dalam kondisi subuh, sholat ke masjid, pulang, qadarullah kecelakaan. Kalau nggak salah begitu ya, tertabrak di jalan raya dalam kondisi pulang dari masjid, jemaah. Ini kematian yang sangat indah menurut saya. Walaupun terdengar karena kecelakaan, mungkin beritanya agak kurang nyaman, tapi luar biasanya beliau melakukan amal solih yang pahalanya besar sebelum meninggal. Luar biasa. Ada yang meninggal, Ibu lihat di Instagram medsos, ada ibu-ibu lagi ngaji seperti tadinya, alhamdulillah, meninggal. Ada yang lagi ceramah seperti ini, meninggal. Kemudian ada yang lagi umroh, Bu. Ini kejadian di Banjaran. Ada yang sedang umroh, ingat gak dulu di Arab Saudi pernah ada badai keren runtuh? Itu salah satunya orang Kamasan kalau tidak salah, atau Banjaran. Guru kalau nggak salah tuh. Sedang umroh, pakaian baju umroh, tertimpa kren, meninggal ketika umroh. Dan orang yang meninggal ketika umroh itu tidak usah dimandikan, Bu Pak. Bahkan tidak usah dikafani, biar aja dengan kain umroh tersebut. Karena ternilai syahid dan meninggal itu akan dibangkitkan dalam kondisi umroh. Subhanallah. Dibangkitkan dengan kondisi berihram. Sementara kita nih, yang Allah alam bukan kita-kitanya, kebanyakan orang nanti dibangkitkan dalam kondisi telanjang, Bu Pak. Dan belum bersunat. Masya Allah, itulah kematian husnul khotimah. Kita masih punya kesempatan wafat dengan kondisi yang sangat baik. Bagaimana caranya, pertanyaannya? Bagaimana caranya kita wafat husnul khotimah? Ini yang ingin saya bagi. Dan saya juga harus istiqomah mengamalkannya. Ini ngomong kayak gini, punten Bu Pak, abis sanes menggurui sepuh habisnya. Tapi dage Kangge Agung udah balik di mic nage, speakernya ke telinga abi juga. Apa itu? Bagaimana caranya kita mengejar husnul khotimah? Nah, Ibu Bapak, caranya beramal. Caranya beramal. Pertanyaannya, Kang Agung, kan amal teh seueur atuh. Aya haji, aya bakti ke orang tua, aya sedekah, aya puasa, aya itu. Yang mana nih? Dari semua kebaikan itu saya ingin meng-highlight, ingin menekankan satu amal ini. Mungkin sedikit lagi beres. Apa itu? Amal yang mengantarkan, keutamaan itu bisa mengantarkan kepada husnul khotimah, wafat yang dalam kondisi baik. Apa itu? Zikrullah. Apa namanya? Zikrullah atau zikrullah sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya tambahin. Zikir yang sesuai, yang dizikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir, Bu Pak. Saya nanya, kira-kira mau zikir bayar nggak nih, Bu Pak? Ada nggak amal soleh kalau mau amal kudu bayar? Ada. Haji, puasa, bayar, makan ya. Zikir mah nggak perlu, Bu Pak. Sekalipun orang tersebut diberi ujian oleh Allah, kebutuhan khusus tidak bisa bergerak dan lain sebagainya, zikir masih bisa sepanjang lisan bisa bergerak. Apa keutamaan zikir, Bu Pak? Apa keutamaan zikir? Yang seringkali kita lupa. Ini ada satu dalil tapi saya belum telusuri sebetulnya masalah sahih atau dhaifnya. Jadi kalau tidak salah antara hasan dan dhaif ya. Penyesalan penghuni surga adalah ketika dia meninggalkan satu detik di dunia gak zikir, Bu Pak. Betapa penting mengucapkan subhanallah walaupun sekali, Allahu Akbar walaupun sekali. Karena itu nanti jadi pembanding dan pembeda derajat dia di surga. Nah, apa keutamaan
Zikir. Yang pertama ibu bapak, zikir itu fungsinya apa? Untuk menenangkan jiwa. Dalam surat Ar-Rod disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya zikir itu menenangkan hati. Bu, Pak, ini ilmu semua orang tuh udah tahu sebetulnya mah. Tapi si sakti nasi setannya, kebanyakan muslim ketika punya masalah, ini obat ini sering ditinggalkan. Lihat anak muda sekarang, ini yang kejadian kemarin di TV. Saya yakin dia dalam kondisi gelisah cari ketenangan jiwa. Apa yang dia lakukan? Karaoke pertama teh, kedua dugem. Karaoke mah mungkin terlalu ininya. Yang kedua tuh dugem. Ini yang jadi masalah dugemnya. Kalau ketika dia dugem, dia minum narkoba, Bu Pak. Akhirnya pulang nabrak ibu rumah tangga naik motor Vega. Tahu nggak berita itu, Bu Pak? Meninggal kan? Mencari ketenangan. Padahal nggak usah jauh-jauh ke tempat dugem, jedag-jedug bubur gugutak-gitak gitunya. Aduh, Bu Pak, ima punten aibnya kapungkur saya can janten dai teh pemain band saya teh Bu Paknya. Tapi saya nggak alhamdulillah jauh dijauhkan oleh Allah dari zina, mabok dan lain sebagainya, steril. Tapi waktu itu dulu pernah manggung saya sebelum hijrah jadi dai di area Setiabudi. Sebelum manggung nonton tehnya ada dugem dulu itu teh dulu tehnya, pengalaman ya Bu Paknya. Saya mah ningali oh kieu dengan dugem teh. Can pernah dugem langsung ningali langsung. Ada anak muda minum pil, pegang dinding, kepalanya kayak gitu Bu Pak. Udah gini. Kunaon gitu kan ya. Itulah ketenangan yang mereka dapatkan. Tapi ketenangan itu paling sejam 2 jam selesai. Betul? Dan sebaik-baik mencari ketenangan. Kalau hati kita gelisah karena masalah, kalau hati kita gelisah karena segala urusan-urusan dunia gitunya, mau urusan rumah tangga, hutang, kesehatan apa itu tuh, apapun itu, obatnya untuk menenangkan diri adalah dengan zikrullah. Seperti itu. Yang kedua, apa keuntungan zikrullah? Agar Allah ingat kita. Agar Allah semakin sayang dengan kita. Ini tertuang di surat Al-Baqarah. Pasti ibu bapak sering dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruli wala takfurun. Ini Allah yang bilang langsung berfirman di Al-Quran. Fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Maka aku akan mengingatmu. Seperti itu. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dengan kondisi Allah memuliakan kita. Maka perbanyak zikir Bu Pak. Jangan sampai kasih sayang Allah itu tidak turun kepada kita karena lisan kita malas untuk berzikir. Jadi perbanyak zikir. Nanti kan pulang tuh naik motor, naik mobil atau jalan kaki sambil berzikir. Nah, yang selanjutnya adalah untuk yang ketiga ini, apa manfaat zikir? Adalah mengantarkan pelakunya untuk husnul khotimah. Untuk apa? Husnul khotimah. Kenapa? Ibu, bapak, siapa yang tahu? Kalau bicara organ tubuh, kebanyakan dosa anak Adam itu dari mana? Ada yang tahu? Jawab, saya kasih hadiah. Angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ibu, bukan mata. Punten, bukan diantara apa kelamin, bukan hati. Kalau bicara dalil, Nabi Muhammad SAW menyampaikan aktsiru khotoya bni adama filisanihi. Boleh dapat hadiah ya. Tenang, masih banyak. Ucapkan masya Allah, masya Allah. Nah, lisan Bu Pak. Ada kategori lainnya. Di hadis lain menyebutkan lisan dan kemaluan. Tapi di hadis ini khusus bahwa kebanyakan kita berdosa. Bukan ibu saja, ini agung nih. Apalagi saya mah pekerjaan kalau jadi politisi, lisan Bu Pak. Sangat paling banyak celah dosa itu dari lisan. Ngomongin orang, hasad, iri, dengki, komentar yang gak penting, dan lain sebagainya dari lisan. Nah, jadi yang banyak ngejeblosin ke neraka itu sebetulnya salah satunya lisan. Naon atuh obatna? Nah, ada nasihat dari Nabi Bu Pak. Ini hadis Hasan disebutkan bahwa ittaqillahi tsumma kunta wa'at bi'is sayhatal hasanata tamuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan tutup dosa kalian, bersihkan dosa kalian dengan amal solih. Salah satunya dengan zikir. Pupuguhan lisan itu udah kayak pisau nusuk banyak perasaan orang lain. Minimal cuci lisan kita, dosa dari lisan kita dengan zikir. Itu tujuannya teh. Sok di sini ada nggak yang merasa dosanya nggak dikit gitu dari lisannya? Ada, angkat tangan. Yang dosanya sedang dari lisannya ada, angkat tangan. Yang banyak ada, angkat tangan.
Angkat tangan. Yang enggak ngangkat tangan banyak tinggi kan umumnya. Berat. Saya juga banyak. Nah, di kesempatan ini mari cuci lisan kita dengan zikrullah. Nah, saya ada kisah, Bu Pak. Ini kisah husnul khotimah yang luar biasa. Kisah nyata di tanah Arab. Bukan zaman-zaman sahabat dulu, enggak, belakangan inilah. Ada seorang sepuh. Mungkin sesenior ibu bapak mungkin ya. Lebih senior, maaf, lebih senior. Karena kejadiannya agak mundur ke belakang. Beliau tuh hobi sholat di masjid. Sepuh tersebut. Beliau suka sholat di masjid sampai satu kejadian aneh terjadi. Beres sholat di masjid, salam, tiba-tiba beliau berdiri, datang ke imam, duduk depan imam, lutut ketemu lutut. Terus dengan penuh seperti kegelisahan bilang ke imamnya, "Imam, amal apa yang bisa saya lakukan agar saya selamat?" katanya. "Ayo kasih tahu saya, kasih tahu saya." Imamnya bingung ya. Akhirnya imamnya menyampaikan hadis ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bacalah itu, perbanyaklah baca itu. Insya Allah itu pahalanya besar, menenangkan jiwa dan mengantarkan kita ke husnul khotimah. Bapak sepuh tersebut setelah mendapatkan berita itu, dihafalkan. Coba bagaimana hadisnya? Begini, diulang begini sampai hafal. Apa yang terjadi? Hari demi hari berikutnya beliau mengamalkan zikir itu, Bu Pak. Coba diulang bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Coba sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi. Terakhir sambil saya minum. Gimana? Yes. Ringan kan? Ringan. Tapi beratnya nanti di mizan tuh antara dosa pahala berat pisannya teteh. Nah, sepuh ini ada yang unik, Bu Pak. Setiap dia pergi ketemu teman, ke hajatan, kumpul keluarga, beliau tuh menyampaikan hadis itu. 2 kalimat ringan di lisan, berat di mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ke cucu-cucuna, ke menantuna, disampaikan terus. Acara hajat nyampaikan gitu kan ya. Saking hoyong nyampaikan eta. Sampai beliau sakit dan koma. Berhari-hari keluarga udah ngumpul. Keluarganya udah ngumpul. Dokternya udah, wah, kumaha imanya rada sesah gitu kan ya. Ketika koma teh lama, Bu Pak. Bangun tiba-tiba teh.